Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa dalam ibadah ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Silakan berdiri dan kita menyanyikan Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Ya, adik-adik, mari kita memfokuskan ibadah kita. Kita berdoa. Pertolongan kita itulah datangnya di dalam nama Tuhan Yesus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Salam dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Salam juga. Ya, silakan duduk adik-adik. Nah, karena kita telah mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 105 ayat yang 3 yang berbunyi demikian. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Karena kita telah mengaku dosa dan mendengarkan berita anugerah, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan Yesus yang terambil dari Mazmur 105 ayat yang keempat, yang berbunyi, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Dalam seminggu ini, kita sering berbuat dosa kepada teman, kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita menyanyikan dalam bentuk lagu. Kawanku terluka oleh
firman Tuhan ada di hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yesi. Kita akan berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus Bapa memampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami semua karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat bunyi hukum Taurat yang kelima? Ayo, pasti semuanya yang rajin baca Alkitab ini pasti hafal ya? Ya, bunyi hukum Taurat yang kelima ialah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik, ternyata ada beberapa anak dari Nuh yang ternyata menghormati kedua orang tuanya. Nah, kalau adik-adik mau tahu selanjutnya, kita mendengarkan cerita ini. Sesudah peristiwa air bah, kehidupan baru dimulai. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah peristiwa air bah. Nuh hidup dengan aman, tentram, dan sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, ketiga anak Nuh ialah, masih ingat siapa ketiga anak Nuh? Ialah Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham ini biasa dikenal sebagai bapak Kanaan. Nah, ketiga dari anak Nuh ini akhirnya disitulah tersebar seluruh bumi ya, tersebarlah beberapa orang di seluruh bumi. Nah, adik-adik, setelah air bah, pekerjaan Nuh itu ialah sebagai seorang petani. Nuh sebagai seorang petani, dan ternyata pertama kali atau mula-mula yang membuat kebun anggur ialah Nuh. Pada waktu itu, Nuh meminum anggur. Tetapi adik-adik dia lupa diri. Sampai akhirnya dia mabuk. Nah, dalam keadaan mabuk itu Nuh ternyata telanjang dalam kamarnya. Pada waktu itu Ham anaknya ini yang biasa dikenal sebagai bapak Kanaan masuk ke dalam kemah ayahnya. Dia melihat ayahnya yang sedang mabuk tertidur dengan telanjang. Nah, dengan itu Ham langsung pergi keluar, dia menceritakan kepada kedua saudaranya. Nah, adik-adik, Ham ini ternyata dia tidak menghormati orang tuanya, dia tidak mengasihani orang tuanya. Dia tidak langsung mengambil tindakan, yaitu langsung menutup tubuh ayahnya. Dia tidak mengambil tindakan seperti itu, malah dia langsung pergi menceritakan kepada kedua saudaranya. Beda dengan Sem dan Yafet. Sem dan Yafet ini adik-adik dia berbeda. Yang luar biasanya ialah dia begitu menyayangi orang tuanya, dia begitu menghormati ayahnya. Dilihat dengan caranya, yaitu sewaktu dia mendengar dari Ham, akhirnya Sem dan Yafet itu
langsung dia ambil kain, langsung dia masuk ke kemah ayahnya, dan dia langsung menutupi tubuh ayahnya yang telanjang itu. Nah, adik-adik, Sem dan Yafet ini dia tidak mau membiarkan ayahnya itu malu dalam hal yang dia dalam keadaan mabuk seperti itu, tetapi dia sangat menghormati kedua orang tuanya. Nah, setelah Nuh bangun, dia bangun dari tidurnya, dia sadar dari mabuknya, akhirnya dia mendengar peristiwa itu, apa yang dilakukan Ham kepadanya. Dan akhirnya Nuh itu sangat marah, dan akhirnya dia mengutuk Ham. Bukan karena maunya Nuh juga, tetapi itu oleh izin dari Tuhan. Karena otomatis kalau kita tidak menghormati orang tua kita, berarti kita juga sudah melanggar perintah Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Dia sangat marah, dia mengutuki Ham. Dan Nuh sangat menghargai yang dibuat oleh Sem dan Yafet. Dia menghargai yang dilakukan oleh Sem dan Yafet, dan dia memberkati Sem dan Yafet, upah dari mereka menghormati kedua orang tuanya. Dia menghormatinya, dan dia menjadikan nanti keturunannya itu akan tersebar, akan diberkati oleh Tuhan, dan Ham beserta keturunannya akan menjadi hamba dari keturunan Sem dan Yafet. Nah, adik-adik, setelah itu makin bertambah banyaklah manusia di bumi, makin banyak keturunan Sem, Ham, dan Yafet, makin banyak. Dan pada waktu itu ada seorang cucu Nuh. Nah, cucu Nuh ini dia dari keturunan Ham, dia dari keturunan Kanaan atau Ham ya. Dia dari keturunan Ham. Nah, dia ini adalah raja yang Raja yang gagah perkasa, raja yang sangat terkenal. Pekerjaannya ialah dia selalu bawa panah. Dari hal inilah menandakan bahwa dia berarti seorang pemburu. Nah, ada yang tahu siapa kira-kira cucunya Nuh ini? Dia yang pertama kali membentuk wilayah Sinear. Dan dalam wilayah itu ada kota yang disebut Babilonia, atau yang biasa yang kita kenal yaitu Babel. Adik-adik sudah ingat siapakah namanya? Dia adalah Nimrod. Nah, Nimrod ini saking karena dia adalah raja yang terkenal, dan dia adalah gagah perkasa, pemburu yang gagah perkasa, dia lupa diri adik-adik. Dia lupa bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan dengan beraninya dia menyombongkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya nantinya juga kan itu semua yang usaha yang dia akan bangun itu semuanya akan runtuh, semuanya akan sia-sia karena dia menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini, apa yang harus kita pelajari, atau apa hal yang dapat kita ambil dari cerita ini? Yang pertama ialah mengapa pentingnya kita menghormati orang tua. Itu yang paling penting yang harus kita ambil dari cerita hari ini. Mengapa penting kita menghormati orang tua, adik-adik? Karena kita menghormati orang tua, otomatis kita sudah menghormati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat senang kepada anak-anak yang menghormati kedua orang tuanya. Kita lihat dari Sem dan Yafet, upah dari dia menghormati orang tuanya, dari tadi yang hukum Taurat bunyi yang kelima, yaitu kita akan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Disitulah Sem dan Yafet bagaimana dia diberkati oleh Tuhan, keturunannya makin diberkati, sampai bukan habis pada Sem dan Yafet, tapi sampai kepada keturunannya. Dan kita lihat bukti kalau kita tidak menghormati orang tua, yaitu siapa? Ham. Karena Ham tidak menghormati orang tua, bukan hanya Ham yang dapat ya adik-adik, tapi keturunannya juga sudah dikutuk karena dia tidak menghormati orang tua. Dari keturunannya itulah kita bisa lihat Nimrod ya, dari keturunan Ham, karena dia sudah awalnya tidak diberkati, melahirkan Nimrod yang sangat sombong ya, yang akhirnya nanti Tuhan menjatuhkan dia. Nah, dari sini adik-adik, kita semua harus siap, kita semua harus berani untuk dalam kehidupan ini kita harus selalu menyayangi kedua orang tua kita. Karena
Kita harus melihat dari hal yang terkecil. Kalau kita sudah menyayangi kedua orang tua kita, otomatis kita sudah menyayangi Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka ya. Tapi sebelumnya itu, bahan cerita kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai pasal 10 ayat 32. Jadi kakak ulangi ya, bahan cerita Kejadian 9 ayat 18 sampai pasal 10 ayat 32. Kita akan baca ya, buka Alkitabnya. Kita akan baca dari Kejadian pasal 9 ayat 22 sampai 23. Nah, adik-adik, kakak yang akan membacakan dan adik-adik mengikuti. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Merespon firman Tuhan yang kita telah dengarkan, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Persembahan, tetapi sebelum itu mari kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sadukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Di Sini Aku Bawa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam dan sorga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dari firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Yesi, semuanya berkenan kepadamu. Dan ya Tuhan Allah Bapa dalam dan sorga, untuk anak kami untuk menjadi pelaku firman. Kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, berkatilah mereka dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya. Kiranya mereka tetap selalu berserah kepadamu dan tetap mengandalkan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat kakak pembimbing kami. Berkatilah kakak pembimbing kami dalam tanggung jawabnya, baik dalam pekerjaan maupun pendidikannya ya Tuhan. Kiranya mereka tetap menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dengan anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini Bapa.
Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayananmu di tengah-tengah jemaat ini maupun di luar jemaat. Berkati juga yang masih ada pada kedua orang tua kami. Biarlah kami dapat mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Masamba yang terkena bencana. Engkau senantiasa selalu melindungi mereka, menjaga mereka Bapa, dan pakailah orang-orang Bapa supaya mereka dapat menyalurkan bantuan buat saudara-saudara kami yang terkena bencana ini. Berkati setiap apapun yang kami telah berikan Bapa, biarlah semuanya itu dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Masamba. Dan biarlah di Masamba itu Bapa boleh pulih kembali. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami datang berdoa buat teman-teman kami dalam keseharian mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau tetap memberkati mereka, memberi mereka kesehatan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami, beri mereka tanggung jawab untuk memerintah kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah seru sembahyang kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Kita gerakan bersama-sama. Ya, adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi Jabatlah Tangan Teman di Sampingmu. Jabatlah tangan nyanyi.
selamat hari Minggu. Tetap di rumah. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.